Oh, Kiriman-kiriman itu kayak yang kelelawar gosong, tapi udah kebakar gitu loh. Jadi masuk ke apartemen saya, tapi posisinya dia tuh udah gosong gitu, kering gitu kan. Kayak ada yang megang-megang mohon maaf ya, megang-megang vagina saya gitu kan. Nah, saya jadi lebih deg-degan gitu. Ini kenapa ya? Kayak saya itu kayak bercinta dengan orang itu, tapi matanya tuh merah gitu. Hai penikmat ganjil, jumpa lagi kita di Studio Ganjil dan kita tetap setia membahas keganjilan-keganjilan yang ada di tengah masyarakat kita. Dan kali ini kita mencoba membedah keganjilan-keganjilan di antara para pedangdut yang memiliki pengalaman-pengalaman misteri dan mistik. Dan kebetulan di studio ini kita sudah kehadiran seorang pedangdut yang nanti akan menceritakan tentang pengalaman-pengalaman kisah misterinya. Dan mari kita langsung ke Mbak Citra Yunita dan Mbak Tessa Tiara. Oke, selamat malam Mbak. Malam, aku manggilnya Mas Ganjil apa Mas Genap nih? Mas Ganjil aja. Nah, kita sekarang mau bedah tentang di balik sisi pengalaman seorang pedangdut. Iya. Tentu pasti punya pengalaman cerita-cerita misteri. Banyak banget. Mistik, gaib. Nanti kita coba berbagi dengan pemirsa Bisa sampai Ganjil. sebulan nggak kelar, Mas. Oh gitu. Oke, kita langsung aja berbincang ya. Mbak Citra, apa sih pengalaman-pengalaman bagi seorang pedangdut, kisah-kisah yang Mbak alami saat menjadi pedangdut dengan kisah-kisah misteri itu? Iya, kadang-kadang kita tuh sebagai seorang biduan ya, atau public figure ya sebutannya ya. Itu kan serba salah juga lah Mas ya. Kita tuh kepengennya tuh kan kegiatan kita itu kan terekspos kan. Misalkan kayak dari Instagram, kalau sekarang itu mungkin ada TikTok gitu kan. Iya. Dan berbagai lah, ada YouTube juga kan. Nah kita itu kan memang harus perlu posting kan, posting, share kegiatan kita, betul nggak sih? Misalkan kita habis nyanyi di mana, benar nggak? Terus habis pemotretan di mana atau habis apalah gitu ya kan, semua kegiatan. Nah kebetulan waktu itu memang lagi rame-ramenya job saya gitu kan. Jadi saya posting lah di Instagram itu kan, tiap hari itu ada gitu loh. Sampai saya udah kayak memang kayak ada bisikan gitu lah, ada bisikan. Kayak ada yang ngasih tahu, hati-hati ada yang ngiri gitu loh. Cuman saya kan orangnya suka berpositif thinking kan, jadi nggak mikirin yang hal-hal kayak gitu. Cuman kadang-kadang memang ada pemberitahuan gitu loh dari badan saya ini gitu. Korim ya. Hati-hati katanya gitu. Terus dari kayak story itu kalau misalkan saya taruh itu memang kayak ada yang ngikutin itu, kayak ono sing ngintip-ngintip gitu loh. Ada yang ngintip-ngintip itu, ada orang kepo atau apa itu kan, ada yang syirik atau apa itu kan kadang-kadang kita berasa ya gitu. Berasa, cuman saya tetap maju lah gitu. Saya memang niat saya mau nyanyi dan saya nggak pernah jahat sama orang, nggak pernah syirik sama orang, nggak pernah. Ya kalau orang itu jobnya banyak, saya ikut seneng gitu loh, betul nggak? Orang itu kaya, saya juga ikut seneng, ikut bangga gitu kan. Tapi di sisi lain ternyata dari postingan saya itu ada yang nggak suka gitu loh. Ada yang nggak suka ngeliat kegiatan saya itu rame, job saya itu rame. Ini yang nggak suka haters atau sesama pedangdut? Kalau saya lihat sendiri dari sesama penyanyi dangdut ya, penyanyi. Oh, ternyata ada persaingan tersendiri ya di antara sama penyanyi dangdutnya. Itu apa yang Mbak alami itu? Ya waktu itu sampai ada kiriman-kiriman ya. Kiriman-kiriman itu kayak yang kelelawar gosong, tapi udah kebakar gitu loh. Jadi masuk ke apartemen saya, tapi posisinya dia tuh udah gosong gitu, kering gitu kan. Nah itu kalau saya lihat itu dia masuknya itu pas hari hari lahir itu kan kayak weton gitu loh. Pas hari weton saya gitu loh kan datangnya gitu. Cuman anehnya itu kan kalau kelelawar saya kan nanti 19 ya waktu itu ya kan. Dan nggak ada lobang gitu loh, nggak ada lobang, terus ketutup. Apalagi kalau saya pergi pasti saya kunci dong pintu kan. Nah terus kelelawar itu masuknya dari mana coba? Pintu nggak mungkin ya kan? Pintu kan lorong kan, pasti kan dari tetangga gitu kan. Nah kalau dari luar masuknya dari mana? Ya kan, sedangkan nggak ada sama sekali celak gitu loh. Nggak, ini indikasi ini ketika Mbak lagi laris manis banyak job fair,
terus tiba-tiba ada kiriman itu atau gimana? Iya, ada kayak gitu. Pantesan saya tuh kan kayak suka apa ya? Susah tidur waktu itu kan, terus gelisah gitu kan. Tapi kan saya kan orangnya suka tahajud sama suka ngaji kalau tengah malam gitu kan. Jadi kalau menurut kakak saya sih itu keringnya karena memang saya suka ngaji gitu. Jadi kebakar. Setannya itu masuk tapi kebakar gitu loh. Kalau Mbak Tessa gimana? Suka duka sebagai seorang pedadut yang ternyata di balik sisi itu punya pengalaman misteri. Oh, ada juga sih. Saya waktu pas lagi show gitu kan. Panggung? Tiba-tiba di badan saya itu kok perasaan panas gitu, kok nggak enak gitu. Terus ngelihat apa penonton itu kayak ini banyak apa banyak nggak gitu penonton itu kan. Pas kedip itu pas menjamkan mata itu sebentar gitu kan di panggung gitu. Kok kayak bukan orang-orang gitu. Oh, wajahnya beda. Ya. Yang dilihat apa tuh penontonnya? Ya dilihat itu hitam gelap nih. Itu di daerah mana Mbak waktu itu saat itu? Dulu tuh waktu di Bengkulu. Oke. Di Bengkulu terus. Di Bengkulu setelah job itu saya malamnya mimpi seperti itu gitu. Dulu tuh teman saya ada 2 orang ya, berarti sama saya 3 orang gitu kan. Masing-masing kamar gitu kan. Nah saya tuh mimpi lah, tiba-tiba mimpi itu setelah job itu, setelah show itu. Nah, sebenarnya di antara pedadut ini kan banyak juga tuh untuk memiliki daya pikat, untuk ini kan juga memakai susuk, memakai persugihan-persugihan. Nah, ini juga mungkin Mbak Citra sama Mbak Tessa pernah nggak sih melakukan itu untuk menunjang karir Mbak sebagai penarik iya, gitu, kayak penarik sebagai rezeki pedangdut gitu ya kan. Sebenarnya sih saya kalau saya sendiri ya dari dulu tuh saya tuh nggak percaya sama gitu-gituan awalnya itu Mas. Sampai pernah ditawarin sama kakak saya aja saya nggak mau, dipaksa pun saya nggak mau. Emang saya nggak percaya lah gitu-gituan. Cuman karena waktu itu memang pernah nggak sengaja ya, saya pergi ke Bekasi ke tempat kakak saya dan saya nggak tahu di situ kalau ada sepupu saya yang memang dia tuh kerjaannya memang suka bertapa di Ratu Pantai Selatan gitu. Kadang 7 hari, kadang 40 hari. Dan dia tuh kalau dibilang paranormal ya, jadi suka banyak pasiennya lah. Tapi saya nggak gitu dekat sama dia gitu loh. Nah, pas saya main ke sana kebetulan ada dia di sana gitu loh kan. Dia mungkin tahu ya, kalau saya lihat sih dia tahu kalau saya itu suka, contoh nih saya suka di foto saya tuh ditaruh di kuburan sama teman saya yang ini sama saya. Serem banget. santet. Ditanam di kuburan. Terus ada yang ditaruh di akuarium fotonya. Itu biar apa Kak? Kalau orang bilang sih katanya biar aku tuh nggak laku gitu loh. Masya Allah. Oh, itu yang naruh itu pedangdut juga, sesama pedangdut. Mungkin ya. Oke. Pasti ya. Cuman kan kalau dulu tuh saya kebanyakan tuh di model ya dulu ya. Kalau zaman dulu tuh pas lagi saya ketemu yang sepupu saya ini. Jadi memang banyak yang jahatin saya, cuman saya tuh orangnya mungkin polos ya, nggak tahu ya, nggak percaya gini-ginian lah gitu loh. Terus akhirnya dia manggil saya, Mbak Citra tuh butuh ini katanya gitu. Enggak aku nggak gelem mau, nggak usah, aku udah gak butuh aku ya gitu kan. Ngomongnya udah sedikit ketus dan kasar tuh. Sampai dia maksa, dia tawarin aku jimat gitu kan. Jimat itu katanya dari dia ada tapak di Ratu Pantai Selatan itu. Karena dia maksa, karena kan aku kan juga buru-buru pulang kan. Akhirnya mau nggak mau ya udahlah. Ini orang gak kelar-kelar nih kalau nurutin ini nih gitu kan. Akhirnya saya ikutin kemauan dia gitu. Dalam hati saya juga saya kepengen tahu sih sebenarnya bener nggak sih omongan dia gitu. Saya cuma mau nyoba gitu kan. Pengen ngetes lah istilahnya. Terus udah tuh dikasih kembang-kembang. Yo, apa sih aku ya gitu kan, kembang-kembang ditaruh sini. Buat aura. Katanya gitu. Kok lebih aku ya gitu. Jadi dia apa? kantil apa melati lah, gua nggak ngerti lah itu pokoknya. ya aku dipasangin begitu, dia juga sambil kayak gimana karena kan aku memang orangnya kocak kan. udah dipasang itu, ya udah saya udah biasa aja kan, karena saya pikir udah yang penting dia puas lah ya kan gitu kan, udah masangin saya. Udah saya dikasih jimat apa ya. Terus kata dia tuh pesannya ini dari Bunda Ratu, katanya dari Ratu, pokoknya ini amanatnya memang aku disuruh ngasih ke Mbak Citra. Kata dia mau ikut ke Mbak Citra, dia bilang gitu. Enggak, saya sempat nolak kan. Kata dia bilang kalau saya nolak katanya dia kena marah apa gitu loh. Oke. Pokoknya saya sampai udah berapa kali nolak lah. Akhirnya saya pikir udah malam kan Mas gitu. Mau pulang lah, udah terserah lu dah sini kata gitu. Saya terima gara-gara itu gitu kan. Ya itu tadi amanatnya pokoknya kalau aku yang masang, aku juga yang nyopot katanya gitu.
Oh, bentuknya kayak gimana? Bentuk Jimat kayak kain gitu ya. kain. Terus masih ada nggak sekarang? Udah hilang, itu ada ceritanya nih. Tunggu dulu, sabar. Penasaran. Lalu dibawalah jimat itu? Aku bawa sampai apartemen itu, aku ya sesuai amanat dia tadi kan, tak taruh di belakang pintu. Kan kata dia naruhnya boleh di belakang pintu atau enggak di laci, kata dia bilang gitu. Pokoknya masang saya yang itu juga harus saya, kata jangan sampai hilang, dia bilang. Terus jangan dibuka, dia bilang begitu. Loh, kenapa kok dibuka? Gak oleh gitu kan. Jangan, kalau Mbak Citra kuat sih ya nggak apa-apa, karena kalau misalnya nggak kuat takutnya nanti ngeliat ular gede katanya. Waduh, kan saya memang paling takut sama ular dong. Cuman emang dasarnya saya tuh nggak percaya ya, terus nakal gitu. Saya tuh orangnya nakal. Apa sih ngomong, apa sih wong ibu kata gitu. Pokoknya saya tuh ngoceh-ngoceh sendiri dalam hati gitu loh. Nggak percaya omongan dia lah pokoknya kan. Saya pengen tahu lah gitu, pas habis saya rebaan kan, habis nyampe apartemen sedikit rebaan lah, saya duduknya kayak gini, duduk kayak gini tuh di kasur. Oh iya, si itu saya inget kan yang jimat yang itu tadi. Kepengen buka lah saya tuh ya kan. Tak buka tuh, tak ambil, buka, srek, tak pegang ini mas, pegang ininya tuh kayak apa sih, kayak sisik-sisik ular gitu loh. Terus kayak ada pasir-pasirnya dikit lah gitu kan. Tak lihat begini, itu opo lo gitu kan, kayak gitu. Apa sih atasnya ngene, kok katanya jimat anu lo, opo gitu. Nggak percaya. Nggak percaya, jadi saya ngoceh-ngoceh sendiri. Habis itu tak taruh plek, udah karena saya pikir ya udahlah itu kan ininya dia kan. Nah, nggak lama saya duduk lagi di kasur tuh, tiduran lagi, rebaan lagi. Nggak ada 5 menit, itu ular banyak. Di mana? Di kasur, di kaki saya tuh ngumpul di sini, begini semua. Terus arahnya tuh ke muka saya, jadi saya tuh gemeter gini, nggak bisa, saya tuh nggak gerak. Karena kan kalau misalkan kita lihat ular, kalau gerak kan dipatok kan, gitu kan. Jadi saya udah nggak napas begini aja gitu. Nah nggak lama abis ular banyak kobra itu, muncullah yang kayak guling gede gitu kan, seguling gede tapi kepalanya itu manusia ya, kayak bidadari gitu. Masih ular juga? Masih ular, tapi cantik banget, terus ininya ada mahkotanya gitu. Terus ngeliatin saya tapi senyum. Saya tuh di situ antara takut sama enggak gitu loh. Ini kok, kalau ular kan udah matok ya gitu kan, bener nggak sih? Kalau udah, tapi kok saya nggak dipatok, saya nggak dimakan, saya nggak itu malah disenyumin gitu. Nggak lama itu ya hilang semua. Terus udah tuh saya teleponin mama saya kan, mama, kakak tuh saya teleponin sampai jam 2 pagi tuh, Beb. Jam 2 pagi tuh tiap hari aku telepon pokoknya curhat masalah ular. Jadi tiap hari tuh aku diikutin dengan itu, kayak dikawal sama ular-ular itu. Berarti ini ratu ular. Cuman dari situ anehnya tuh kayak saya tuh jadi maksudnya nggak mempan gitu, diapain ini orang itu nggak ini, tuh saya lebih berani gitu. Beraninya tuh dalam arti misalkan ada yang iniin gue kan, biasanya aku suka apa gitu ya, digebukin orang atau pernah kan diituin orang misalnya gitu ya. Aku tuh kayak ngalah gitu loh, nggak mau ngelawan. Semenjak ada itu tuh aku kayak ada berani ngelawan gitu. Lalu ular itu hilang sendirinya? Hilang, tapi dia ikut. Kayak kalau kata kakak saya sih itu ujian. Emang ujian entar lama-lama juga hilang, nggak bakalan ini. Jimatnya itu? Ada di situ. Masih ada? Ada. Terus waktu itu masih ada. Terus kata dia, udah nggak apa-apa, nanti juga namanya itu ujian, nanti lama-lama juga hilang. Itu kayak sampai saya tuh pernah dimimpiin bisa ngobatin orang. Dimimpiin pernah ngelewatin laut pakai jembatannya tuh buaya. Buaya, nah nyebrang pakai buaya gitu kan, buayanya gede-gede gitu kan. Saya seberang udah cuek aja gitu, cebrang. Terus saya pakai baju tidur tuh mas, nyampe di ujung lautan itu saya disambut sama ratunya pakai baju kayak ijo-ijo gitu loh. Semuanya banyak tuh, dayang-dayangnya banyak banget. Nah terus saya digantiin baju kemben hijau, tuh saya diajak jalan-jalan keliling pakai kereta itu. Itu mimpi? Halusinasi atau? Mimpi. Tapi kayak nyata banget? Iya kayak nyata. Mimpinya tuh sampai 3 hari berturut-turut. Sampai saya tuh mikir, kok gue dimimpiin itu terus ya? Ada apa ya? Saya begitu kan. Sampai saya juga nanya-nanya kan. Kenapa coba kamu terus? Saya inget, nggak taunya jimat itu ketinggalan di apartemen. Kan saya sempat pindah kan. Ketinggalan, posisinya tuh memang aku harus ambil gitu kan. Wah,
berarti aku harus ambil nih, kalau nggak aku dimimpiin terus kan. Aku ambil ke apartemen, posisinya udah dibuang kalau nggak salah sama ada yang nyewa Pengelolanya. baru. Yang nyewa baru. Nah, saya kan keinget tuh sama omongan kakak saya itu, yang masang saya, yang nyabut juga saya gitu kan. Jadi nggak boleh ada orang lain yang nyabut gitu kan. Saya takut kenapa-napa tuh Mas gitu loh. Karena kan saya dari pengalaman saya itu sampai ngeliat ular itu kan bener kan. Jadi dari situ tuh saya udah mulai agak percaya lah, betul nggak sih? Yang tadinya gua nggak percaya, waduh gue jadi takut nih gitu kan. Ntar ada apa-apa namanya orang gitu kan. Nah, rupanya dibuang di sampah sama yang orang itu. Apanya tuh? Jimatnya itu. Nah, aku nyariin tuh Beb sampai ke sampah-sampah, nyuruh orang-orang juga bantu nyariin, ngublek-ngublek sampai aku tanya security di bawah, Bu, kalau sampah yang ini nggak bakalan kebuang, baru kebuangnya nanti besok lagi, kata gitu pas pagi. Berarti itu masih ada Bu, coba Ibu cari deh di tempat sampah yang pembuangan yang di dekat unit gitu kan. Aku cari Mas, sampai aku suruh orang, aku bayar orang gitu kan. Untungnya ketemu. Habis ketemu itu jimat, ya kan, ketemu jimat, aku tuh kayak orang kerasukan. Jadi kayak ratunya tuh kayak marah gitu ke orang yang buang itu, nggak terima gitu loh. Nah, pas aku kerasukan tuh katanya sih bakal busuk apa-apa gitu loh. Apanya? Kepala. Oke. Kepala dia, jadi dia nggak terima. Beneran itu suaminya tuh busuk Mas sampai meninggal. Yang ngasih jimat itu suaminya? Yang buang. Suami yang penghuni apartemen baru itu? Yang penghuni. Oke. Dia juga sempat minta maaf sama saya sampai berkali-kali, tapi kan saya nggak ngerti ya, betul nggak? Saya nggak tahu apa maksud itu jimat apa, saya juga nggak ngerti apa, kan betul nggak sih? Saya juga udah berusaha, ya itu tadi karena amanat kakak saya begitu gitu. Busuk, jadi dia tuh selama 6 bulan kalau nggak salah ya, sakit tuh makin parah gitu. Pertama sih kalau kata dia tuh gatal, terus digaruk-garuk dulu, lama-lama busuk. Karena dia nggak sengaja buang jimat itu ya. Iya. Nah, kalau Mbak Tessa katanya juga pernah saat lagi manggung, lagi perform itu, Betul. ada penonton-penonton yang jahil tuh kayak gimana awalnya tuh kisahnya? Oh banyak. Sebelum kita naik ke panggung itu kan dulu kan saya pakai pakaian yang seksi-seksi gitu kan, gitu kan. Terus naik ke panggung, ada yang juga yang jahil megang apa pantat gini terus greget, bilang greget gitu kan. Aku naik ke panggung, udah nyanyi biasalah kan, yang namanya biduan ya kali gitu kan. Goyang-goyang gitu kan, seperti itu. Terus penonton tuh hai gitu, ngedeketin panggung gitu kan, sambil biasa suka salam-salaman gitu kan. Nah, saya ditarik, mau ditarik ke bawah, gitu. Akhirnya untungnya kan ada Pak Bapak keamanan gitu kan, Pak polisi gitu kan, ditarik sampai ini paha saya dipegang gitu, dicolek-colek gitu. Terus akhirnya berjalan lagi, saya nyanyi. Setelah nyanyi tuh tiba-tiba lagi nyanyi itu gimana ya? Kayak ya ngeblank ya, terus badan saya itu tiba-tiba ada yang geli-geli gitu kan. Aduh, ada ulat bulunya jangan. Nggak tahu. Pokoknya geli-geli sampai saya tuh aduh jadi kurang konsen gitu kan, nyanyi juga gitu kan. Terus sampai kayak ada yang megang-megang mohon maaf ya, megang-megang vagina saya gitu kan. Nah, saya jadi lebih deg-degan gitu, ini kenapa ya, ini kenapa itu ya. saat nyanyi? Iya, di saat nyanyi gitu kan, di saat nyanyi terus udah keluar keringet dingin gitu saya juga tuh. Ini kenapa gitu, aku mikirnya takut pingsan juga gitu kan. Terus ngelihat penonton itu kayak gimana ya, blank semua gitu, kayak nggak ada penonton gitu, gelap semua gitu. Acaranya siang apa malam? Siang. Acaranya siang gitu. Maksudnya pas nyanyi ada megang-megang tuh gimana sih? Kayak ada yang masuk gitu ke dalam. Oh, menggerayangi gitu? Ngegerayangi. Tapi gitu sebenarnya kan. nggak ada orang? Nggak ada. Sampai saya lagi nyanyi tuh gini-gini gitu. kok nggak ada apa-apa gitu. Tapi kayak ada terasa di dalam tangan gitu. Di dalam baju itu kayak ada yang gerayam-gerayam gitu kan. Terus saya ini kenapa gitu kan. Akhirnya udah saya sempat baca bismillah juga gitu kan di situ tuh. Jangan sampai gitu kan. Ini kenapa? Udah tahu aneh ya. Ini aneh nih gitu. Tapi orang yang di depan itu penonton itu ngelihat aku tuh sampai nggak kedip-kedip gitu, Bang. Oh, yang penonton yang tadi, sampai yang narik-narik kamu tadi tuh. Gitu. Aku tunggu gitu kan. Dia selalu ngomong gitu. Berapa kali lah waktu pas aku lagi nyanyi juga gitu. Gitu. Terus udah gitu
setelah nyanyi gitu kan selesai, terus ke hotel gitu kan, ada Istirahat. bertiga gitu kan, saya sama teman, ada 2 temen gitu kan, bertiga masing-masing kamar gitu kan. Nah malam itu aku ada mimpi gitu, mimpi apa, kayak saya itu kayak bercinta dengan orang itu, tapi matanya tuh merah gitu. Berarti kayak kena pelet ya? Gitu, Iya. merah gitu. Itu ya saya juga waktu bercinta tuh memang jujur sangat menikmati banget gitu kan ya. Sangat menikmati. Pas di hotel itu? Tapi pas aku lagi udah gini-gini gitu kan, pas dilihat itu kok matanya tuh langsung Kayak bersinar setan. gitu. Merah. Gitu, merah gitu. Kayak jin. Iya gitu. Itu kayak bercinta dengan makhluk astral sebenarnya. Tapi pas saat itu, pas bangun sadar tuh nggak ada orang atau? Nggak ada orang. Saya istighfar, astagfirullahaladzim. Apa yang aku lakukan tadi malam gitu Penontonnya kan. ganteng apa enggak? Penontonnya biasa aja. Kan kalau ganteng kan berarti memang dia benar-benar suka Gitu kan. kan? Biasa aja gitu. Setelah itu, saat mimpi bercinta itu gimana? Maksudnya Ya mimpi apa ya bercinta gitu, seperti suami istri kayak gitu. akhirnya pas dilihat nggak ada orang. Nggak ada gitu. Dan di situ juga saya merasa ya Kaget menikmati kok, dengan kenapa itu kok tiba-tiba gitu. gue mimpiin dia gitu ya. Dari siang waktu pas prom gitu kan, kok berlanjut ke malamnya gitu. Tapi pas udah gitu pagi itu saya tuh masih tiba-tiba kebayang dengan penonton yang itu, yang satu itu gitu. Oh, kepikiran terus. Curiga gitu. ya. Iya. Saat Mbak ini hal yang ganjil nih, yang Mbak rasakan tuh, langkah Mbak tuh apa tuh saat itu? Mungkin panggil paranormal kah atau panggil orang pintar di sana kah? Kebetulan di situ kan ada yang kenal gitu kan dengan pemimpin di situ. Nanti kita panggil katanya orang pintar ya, paranormal di situ kan. Akhirnya dipanggil lah gitu kan. Nanti sore panggil katanya gitu. Panggil datang. Pas udah duduk gitu. Pas dilihat ya ini apa namanya? Ya saya katanya kena Pelet gitu. kena pelet gitu kan. Akhirnya diceritain lah seperti tadi gitu kan. Sampai saya bisa apa kena begitu dari panggung sampai malamnya bisa mimpi berhubungan seperti itu gitu kan. Gitu. Jadi ini katanya memang si cowok itu memang ini Suka. banget gitu, suka banget gitu. Lihat saya itu udah berapa kali pas manggung gitu Itu kan. berhubungan seks itu terasa nyata tuh gimana Mbak saat itu? Terasa nyata Tapi yang dengan mata merah itu ya? dengan mata merah gitu. Dan mungkin ini suka dukanya bagi seorang pedangdut ya kalau ini. Dan kan juga tadi banyak nih persaingan di antara pedangdut. Itu sebenarnya motifnya gimana sih? Emang sekeras itu kah di dunia para pedangdut itu? Iya. Saya sendiri juga sebenarnya nggak ngerti ya tujuannya mereka itu kemana ya. Kalau saya sendiri kan emang apa namanya, kalau ngeliat teman seneng kan ikut seneng ya kan. Tapi kan orang itu beda-beda Mas gitu. Ada kadang-kadang timbul rasa iri, sirik gitu kan. Ngeliat wah apa namanya, sialan nih dia jobnya banyak gitu kan. Gue sepi gitu kan. Kok gue harusnya kan kayak gitu kan, itu kan buat ini ya pacuan dia ya kan, supaya dia tuh gimana caranya supaya bisa rame sama, yang penting jangan menjatuhkan orang lain gitu loh. Tapi ternyata ya itu tadi lah sifat manusia tuh kan kadang-kadang ya itu ya. Dan ada melakukan apa jalur gaib itu ya. Dengan kadang dibikin sepi gitu kan. Cuman kan kalau kita sering ibadah ya kan, sering ibadah apalagi sering puasa, sering tahajud itu gak mempan Mas gitu. Digitu-gituin tuh gak mempan. Tetap ya kadang-kadang sih bawaan males itu ada. Iki kalau udah bawaan males, ya biasanya kan aku kan orangnya nggak bisa diem kan, Beb. Bangun tidur udah apa gitu, terus golek job aja pokoknya kan, udah handphone itu udah ini aja, pokoknya dapat aja kan. Ini kok diajak pergi meeting aja, terus ketemuan sama orang itu males, itu udah hampir seminggu pernah tuh kayak gitu. Bawaannya pengen tidur aja, terus saya ngantuk. Ayo cepetan semangat ini lo ketemu orang di sini lo mau antar ada job ini, ntar aja besok aja gitu, pernah kayak gitu. Sampai akhirnya aku duit udah mulai menipis ya kan, nah aku baru sadar, wah ini kak ngejob kak nyanyi apa gimana apa kira gitu kan. Gitu akhirnya aku nyari tuh baru sadar di situ gitu loh, ternyata kayak memang Ada kiriman. kayak kita tuh memang dibikin males. Enggak. Kalau saya sih pernah ini loh Mas, itu kan lagi rame-ramenya job ya, pernah
Dan itu kayak nggak kalau aku bilang sih nggak masuk akal gitu loh, karena aku bawa koper dari apartemen. Apartemen itu juga kan lantai tinggi waktu itu kan, jadi nggak mungkin ada katak bed gitu loh, nggak mungkin ada kodok lah ya kan, masuk dari mana tuh kodok ya kan. Nah, terus aku ada show tuh di hotel yang bintang 5 lah pokoknya ya kan. Aku taruh di situ, habis aku JR, habis JR, terus aku make up tuh Mas, udah ganti baju. Tiba-tiba tuh di baju yang aku mau pakai show itu ada kodok beracun gitu loh. Pas kebetulan aku memang pas show itu memang aku ada bawa Pak Ustadz ya. Jadi aku tuh kalau mau show atau apa kan kadang-kadang ngaji bareng gitu loh Beb. Gitu. Jadi selesai itulah pokoknya udah make up itu kodoknya itu ada di baju yang aku mau nyanyi, nempel. Nah, tandanya apa tuh? Kalau kata Pak Ustadz yang itu pengen apa supaya kalau aku udah pakai itu jadi gatal-gatal. Kodoknya warnanya apa, Kak? Coklat gitu deh. Gede apa kecil? Kecil, nggak gede gitu loh. Oh, itu kiriman. Katanya sih begitu, cuman aku sempat ya kaget aja gitu loh. Kok sampai segitunya gitu kan, dan itu waktu itu di lantai 15. Lantai bintang 5 nggak mungkin dong ada kodok Mas ya kan. Masuk dari mana coba? Itu kodoknya nempel di baju gitu? Baju yang aku menyanyi. Dan akhirnya diketahui yang ngirim itu pernah tanya gitu sama. Nah, pas habis kan itu ceritanya dibunuh ya, apa diituin kodoknya itu. Besokannya tuh aku dapat kabar orang itu sakit lumpuh sampai dadanya tuh apa gitu. Orang tuh pedangdut juga? Iya. Oke, oh ini karena persaingan itu ya. Itu apa? Santet kali Mbak sebenarnya? Bisa jadi gitu loh. Cuman alhamdulillah sih sampai saat ini aku masih dilindungin sama Allah. Ya. Oke Mbak, ini cukup menarik juga nih ya pengalaman-pengalaman seorang pedangdut dengan kisah-kisah misterinya ya. Dan untuk mengakhiri perbincangan ini mungkin ada hal yang Mbak pengen sampaikan? Iya, ini bagi semua mau artis atau semuanya lah, kawan-kawan semuanya pokoknya. Jangan takut rezeki kita tuh diambil orang. Ada aja rezeki gitu loh. Jadi nggak usah sampai berbuat jahat sama orang gitu kan. Apalagi ya kedukun kayak gitu-gitu bikin orang itu celaka, nyakitin orang. Jangan iri-irian lah gitu kan. Iri-irian. Nah, penikmat ganjil, cukup sekian akhir bincang-bincang kita, dan ternyata banyak persaingan keras di antara pedangdut yang melibatkan dunia-dunia gaib. Dan cukup sekian, saya akhiri perbincangan ini.